kita bisa memberikan sesuatu buat orang, tapi juga kembali ke kita juga senang juga gitu. Boleh diceritain apa sih Silverian itu dan bentuknya seperti apa dan bagaimana Silverian itu? Oke, kenalkan aku Unilis Maini, aku tuh dari SMA Santa Ursula, lulusan tahun 86. Aku pertama kali bergabung ke Silverian itu memang waktu pengen dibikin reuni 25 tahun kelulusan SMA di tahun 2011. Dan itu kita bikin acaranya 28 Mei, tanggal 28 Mei 2011 di Central Park. Alhamdulillah saat itu kita dapat rekor muri dengan peserta yang hadir sekitar 3.667 dari 167 sekolah. Dan kita dapat rekor muri. Dan setelah Silverian itu dengan seiringnya berjalan, ya memang ada kegiatan sosialnya, musik, tapi akhirnya mengerucutnya ke sini, akhirnya banyak orang cuma seneng yang happy-happy kayak dengerin musik gitu. Sementara memang di musik itu mereka lebih bisa menyatukan. Kalau kita bikin acara musik tuh, insya Allah teman-teman banyak yang datang. Walaupun nggak seperti di 2011 ya. 2011 kita bisa 3.600-an, sekarang kita ya 200 sampai 250 orang bisa lah kita gaet gitu loh, yang memang masih intens di dalam Silverian gitu. Dan memang untuk kegiatan sosialnya kita pernah bikin juga donor darah, bakti sosial, segala macam tuh memang kita lakukan juga sampai sekarang. Kita Silverian itu gabungan dari SMA? Ya, antar SMA. Jadi SMA seluruh se-Jabodetabek. Kayak aku dari Santa Ursula, Om Adil SMA 7, Babang SMA Baghdad, dan Om Bobi SMA 54. Nah, itu kita memang 86. lulusan tahun 8. Lulusannya sama, tapi SMA-nya berbeda-beda. Dan itu memang pemerakarsanya Om Fadil dan ada satu lagi Wahyu Hardining Tias Uyai. Memang dia yang menggagas konsep awalnya. Dibentuklah PIC sampai akhirnya terkumpullah di 28 Mei itu sebanyak 3.600-an. Sudah berapa lama? Berarti sudah 12 tahun. Tahun ini kita baru kemarin 28 Mei kemarin kita merayakan 12 tahun Silverian. Terus apa yang akan dilakukan lagi oleh Silverian? Apakah ada band atau ada apa untuk pemuas ya, untuk hobi Ya. atau menyalurkan hobi lainnya? Ya memang sih kita mungkin ke depannya ini kita mau bikin karena memang potensi di dalam Silverian sendiri yang teman-teman bermusik tuh memang sungguh luar biasa, kayak Om Adil dengan Stun-nya, Om Bob gitu kan, dengan Billy. Om Billy-nya tuh juga SMA berapa ya Om? 54 juga ya Om? 38. Oh, 38 ya? Oh, Om 38 Billy juga 86 gitu loh. Jadi memang mungkin ke depannya itu yang ini. Sementara kan memang kita ingin sekali mencanangkan persahabatan karena memang jarang, nggak ada angkatan manapun yang bisa bikin seperti kita Silverian ini. Bikin reuninya 25 tahun gitu. Kita tunggu 87, 88 sampai sekarang nggak ada. Memang kita yang pertama kali mungkin di dunia, terbesar di dunia itu yang bisa ngumpulin dari berbagai sekolah. Kembali kita ke Mas Didi. Mas Didi, ide apa yang bisa membuatkan pada Silverian dan teman-teman yang lain agar bisa menyatu dan membuat sesuatu yang lebih erat lagi? Sebenarnya kan kalau dari modal perekat persahabat kan sudah ada ya, dan juga penggagasnya punya ide-ide besar ya, seperti bikin gede bangsa ya, Big Bang dan sebagainya. Kalau musik udah jangan ditanya deh ya. Kan Om Bobi ya kan, kemudian Om Adil, Om Fadil sendiri itu kan udah banyak, dan ini yang sebenarnya kita perlu sebenarnya kita kemas menjadi hiburan yang memang menarik buat banyak orang, dan dari segi manfaat bisa bermanfaat buat musisinya itu sendiri, untuk komunitasnya, dan untuk masyarakat umum yang bisa menikmati musik-musik ini. Apalagi kan suka disebutin tuh musik era 80 90-an itu kualitasnya bagus gitu ya. Bagaimana itu bisa kita tularkan untuk generasi muda ya, anak-anak generasi Z sekarang ini gitu kan. Mungkin itu yang mungkin kita bisa kembangkan ke depannya dengan event-event yang lebih banyak, dan dengan streaming dan dengan pendidikan atau penyiaran-penyiaran gitu yang kita bisa bantu ya. Demikian. Nanti akan ada band-band setiap berapa bulan sekali atau 2 minggu sekali atau
gimana? Saya sih maunya setiap weekend kita punya acara untuk teman-teman Silverian, misalnya Rolling Stone Night kayak gitu kan. Terus kemudian ada yang top 40-nya ya kan, iya. kemudian ada disco night atau apa gitu. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita angkat di situ ya. Tapi menurut saya akan banyak hal yang kita bisa kerjakan gitu ya. Apalagi di sini ada Mas Togu yang punya kafe, punya studio, ya kan, yang sudah menjalankan beberapa event tuh. Kita event-event seperti main rumah teman itu udah 4 kali dengan acara variety show-nya banyak gitu, mulai dari band sampai disco sekalian gitu kan. Dan UMKM-nya juga kita ajak tuh teman-teman jualan di sekitar situ untuk mengembangkan teman-teman yang punya usaha dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa sinergikan itu dengan pas gitu ya, itu sangat bermanfaat buat banyak orang. Bang Togu, menurut Bang Togu gimana dengan adanya Silverian ini, dan menurut Bang Togu sendiri dari sisi manajemen musik ya, bagi teman-teman yang hobinya bermusik? Iya, kalau dari kita kan sebenarnya prinsipnya kita apa ya, memberikan ruang untuk kreativitas sebenarnya. Legacy itu kan bukan per se benar-benar memanage semuanya sampai sedetail-detailnya kan. Kita hanya memberikan ruang kreativitas supaya semua berkembang seperti yang Yudi tadi bilang, memberikan kebersamaan semuanya, menjadi kalau bisa mendapatkan ya keberhasilan semuanya lah, intinya sih begitu aja. Dengan umur-umur kita sih sebenarnya kan apa sih ya? Gimana kita bisa memberikan sesuatu buat orang tapi juga kembali ke kita juga senang juga gitu kan. Ya kalau lebih bagus lagi kalau ada hasil secara ekonomisnya misalnya kan, jadi tidak sampai benar-benar apa ya, Komersial. ya ada komersialisasinya, tapi bukan berarti sampai akhirnya kita apa ya, cuma itu doang, tapi lebih banyak hal-hal yang positif buat semuanya lah. Saya pikir itu sih. Abang-abang nih yang tadi udah nyanyi, dalam menyalurkan hobinya, terus bagaimana ke depan buat Silverian sendiri? Iya, kalau saya kebetulan kan lebih aktif di musik ya saya. Jadi malah kita kalau boleh dibilang kita sudah melangkah lebih dulu gitu loh. Artinya bahwa kita sudah menelurkan album. Kita membuat CD sendiri, membuat lagu sendiri, 4 lagu, kemudian kita kemas dalam bentuk CD, kita jual ke teman-teman. Dalam hitungan memang rugi, tapi arti kita hanya ingin berkarya aja, tidak perlu untung lah. Jadi memang kita sudah melakukan itu, dan memang kalau bicara musik nggak bakal habis-habisnya. 86 tuh banyak sekali, sampai mungkin ada Iwang Nur Said mungkin ya, terus kemudian Dodi Katamsi, Baruna mungkin tahu ya Mas ya, dari Elpa Mas, itu semua 86. Hanya mungkin kita kurang bisa mengumpulkan atau menempatkan mereka di satu tempat yang benar-benar bisa kita lebih berkreasi. Saya sih dulu sempat, karena kebetulan yang album itu saya produsernya. Jadi saya bikin, saya cari, terutama Fadil berapa orang, kita bikin lagu. Sebulan selesai itu. Kita copy 250 dalam 5 hari habis. Ya kan? Dari situ saya timbul nih, kenapa kita nggak bikin musik oleh dan untuk Silverian? Artinya bahwa kita pemain musik sendiri, ciptaan sendiri, tapi yang nyanyi kita semua, baik dari pemainnya, dari penyanyinya dan semuanya. Cuma memang ya ada 1-2 hal sehingga tidak terrealisir gitu ya. Ya mungkin dengan adanya legacy atau mungkin mungkin ya bisa mendukung kita gitu loh. Karena kita betul, kalau untuk materi penyanyi, pemusik semua kita ada, siap. Malah memang ada orang yang teman kita yang memang hidupnya di musik. Kalau saya kebetulan pegawai, saya hanya iseng aja gitu loh, hobi gitu loh. Ya mungkin itu aja sih. Betul. Mengingat masalah hobi juga Musik. Ya kalau saya hanya meramaikan dan membantu
inilah menjaga persahabatan, karena persahabatan itu penting, apalagi di zaman musim demokrasi kayak gini kan. Jangan sampai karena satu hal kepentingan sesaat terus jadi aneh gitu kan persahabatannya. Nah, itu yang hal-hal yang Sempat terjadi memang. ya, dan memang Tidak terjadi bisa kan. mengingkari, itu terjadi. Lama 3 tahun baru ngobrol Iya. lagi kali kan tuh. Tapi emang dengan Ketemu nggak tegur-teguran gitu, lihat-lihatan aja kan. iya. Tapi Kejadian dengan gitu. musik kita bisa bersatu ya. Tapi waktu dengar musik ya loncat-loncat bareng, ketawa-ketawa. Walaupun beda partai katanya kan. Tapi pas sudah buat musik, Iya. udah lupa tuh yang namanya kadrun, yang namanya udah lupa tuh, udah joget bareng semua udah. Cuma sebenarnya tahun-tahun awal Silverian berdiri itu saya melihat jadi beberapa orang yang sudah dewasa, dalam arti memang sudah berumur, tapi ada juga yang belum dewasa saat bergaul itu. Jadi dalam Dinamika pergaulan. nah, dalam tahun-tahun pertama itu setelah reuni itu banyak sih, banyak, ada yang mungkin ribut tentang ini, masalah banyak. Tapi dinamikanya, tapi lama-lama kelihatan sudah kita mulai dewasa gitu loh. Oh, kita sudah tahu bahwa berkawan tuh begini. Akhirnya alhamdulillah sekarang kok kelihatan di Facebook terutama ya, Mbak ya, tenang. Kalau dulu, Bagus nanti lebih banyak anggotanya, jangan Betul. sampai surut lagi ya. betul. Uni terakhir, harapan Uni ke depan dalam membentuk ini seperti apa, dan ajakannya seperti apa sih kepada Silverian yang lainnya? Ya paling gini, aku ya sekarang kan memang udah saatnya lah, kita udah nggak usah lagi lah masalah pertemanan tuh sudah nggak usah lagi gontok-gontokan atau apa. Ya mungkin memang benar dengan musik kita bisa menyatukan semuanya. Memang ternyata kalau kita menggelar acara musik itu yang terkonsep, itu teman-teman yang mau hadir itu banyak banget. Kita pernah bikin di Kampung Kopi Kemang juga, tempo hari Om Bob bikin 100 orang, hampir orang datang, mereka happy semua gitu. Jadi memang ya musik, olahraga itu bisa kebersamaan. Terakhir kita ulang tahun Silverian yang ke-12 di Bogor, 200 orang lebih, sampai kita tolak-tolakin orang yang mau datang gitu loh, karena mengingat tempatnya takut nggak cukup. Jadi insya Allah kedepannya mungkin ya bermusiknya mungkin lebih dikedepankan, karena memang potensi di dalam Silverian tuh banyak sekali yang teman-teman musisi, baik pemain bandnya atau penyanyinya, itu aja. Penyanyi dangdut pun ada. Dangdut pun ada. Makanya saya punya pikiran Ada dangdut mendadak ada. Betul, suaranya Dibikin bagus. suara dangdut, keren Jadi juga kali saya kayaknya. punya pikiran bikin satu Peminatnya lebih rekaman tapi semua genre. Dangdut ada, jazz ada, rock ada, progresif rock ada, mungkin yang Melayu Deli ada. Sekarang semuanya komplit kita punya. Cuma mungkin ya dengan disatukan dengan mungkin dengan dukungan Pak Yuda, dengan Pak Yudi atau dengan ini mungkin bisa terrealisir.